hati-hati kita ya ketika kita meminta pertolongan kepada orang yang sudah wafat. Syarat pertama harus masih hidup, harus. Bahkan Nabi pun tidak bisa menolong kita. Kalaulah bisa, kita nggak mungkin terpecah belah sampai beberapa golongan sekarang. Nabi pasti datang menolong. Nabi berikan petunjuk siapa yang paling benar di antara semua golongan. Tapi kan ternyata nggak bisa. Itu Nabi, apalagi orang lain yang menurut kita soleh, yang menurut kita mungkin dia ustadz, kiai besar, atau ulama, atau bahkan wali lah. Kita nganggapnya wali gitu, walaupun belum tentu wali ya. Walaupun kita anggap seperti itu. Kalau sendiri assalamu alaika, itu orangnya ada. Ngomong assalamu alaika itu mengharuskan orangnya ada. Berarti Allah itu pengen ngajarin kita. Cuman kitanya nggak sadar. Dengan ungkapan assalamu alaika ayuhan, itu tiap hari Pak dalam sholat kita ngomong kayak begitu. Assalamu alaika. Coba mungkin Bapak Ibu nggak pernah ngerasain ini ya. Selama ini sholat hanya sebatas gerakan aja, nggak dihayati. Bapak ketika bilang assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, itu Nabi dengar Pak. Dan kita itu menyampaikan salam ke Nabi, Nabinya beneran hadir. Bukan ada di sono, nggak ada sama kita. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Dalam Al-Quran yang lain, ketahuilah bahwa dalam diri kamu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang kita mau coba nih pagi hari ini supaya iman kita bertambah. Karena syahadat itu nggak bisa satu doang Pak. Syahadat itu nggak bisa bunyinya asyhadu alla ilaha illallah saja. Jadi kalau ada orang ngaku beriman asyhadu alla ilaha illallah, selesai sampai situ nggak diterima imannya. Sampai dia melengkapi kesaksiannya kepada Allah itu dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, orang muslim harusnya sadar bahwa dalam hidup gak bisa kita beragama secara pincang. Hanya mendekatkan diri kepada Allah saja, sholat aja tiap hari, lupa membangun hubungan kedekatan emosional antara kita dengan kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus dua-duanya berimbang. Baca Quran iya, baca salawat juga iya. Baca Quran adalah salah satu medium komunikasi kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baca salawat adalah salah satu perantara kita membangun hubungan emosional, kedekatan emosional dengan kekasihnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan Pak, saya mau menyampaikan cerita. Nah, karena kita paling demen kalau cerita-cerita begini. Ceritanya bukan dongeng ya, saya bawa kitab nih. Sekarang ngaji perlu pakai kitab Pak, karena banyak orang zaman sekarang ngomong agama asal-asalan, gak pakai referensi, gak pakai rujukan. Agama itu zaman sekarang hampir kayak jadi permainan. Untuk orang zaman sekarang nih, kalau lihat pengajian di YouTube, yang penting sesuai selera, diambil begitu aja. Jangan ya Pak ya. Kita harus belajar beragama secara otoritatif kalau bahasa mahasiswanya. Secara akademis, rujukannya jelas, ulamanya jelas. Nih saya bawa kitab nih. Tanbihul Ghafilin, artinya peringatan bagi orang-orang lalai. Siapa orang lalai? Ya, kita ini orang-orang lalai. Kita perlu diingatkan karena kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat, ibadah kita kadang turun naik. Iman kita juga begitu, makanya kita perlu diingatkan sebagai orang-orang yang lalai. Ada cerita bagus nih Pak. Saya cerita ini ya, halaman 277, Tanbihul Ghafilin, karangan Imam Abu Laits Nasr ibn Muhammad As-Samarqandi. Ini ulama salaf, ulama generasi masa lampau. Sami'tu abi, jadi ini cerita dari ayahnya beliau. Relevan cerita ini dengan tema yang kita jadikan bahan pagi hari ini tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu apa fadilah dan keutamaan salawat itu. Lihat, sami'atu abi yahki, aku menyimak ayahku bercerita. Kana Sufyan Ats-Tsauri ini perlu kita tahu Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Jadi ini ulama besar dalam ilmu hadis, ulama besar, bukan ulama kaleng-kaleng ya, bukan ustadz YouTube, ini ulama beneran. Sufyan Ats-Tsauri namanya.
Bainama huwa yatuf idh ra'a rajulan la yarfa'u qadaman wa la yadau qadaman illa huwa yusalli 'alan nabi. Waktu dia berkeliling di sebuah tempat, dia melihat seseorang, ini orang gak duduk, gak berdiri, kemanapun dia pergi, udah pasti salawat sama Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Tiap hari lisannya itu gak pernah berhenti dari salawat kepada Nabi. Bangun dari sholat, pergi ke kamar mandi, 5 menit lumayan kan, salawat kepada Nabi. Selesai dari kamar mandi, ke musola lagi, kira-kira begitu, salawat kepada Nabi. Mau naik kendaraan, salawat sama Nabi. Selalu salawat kepada Nabi. Lalu Sufyan Ats-Tsauri nanya sama orang ini. Qultu lahu, ya hadza, Bapak, kira-kira begitu. Ya hadza, innaka qad tarakta tasbih wa tahlil wa aqbalta bis shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal indaka fi hadza syai'? Pak, kok bisa-bisanya Bapak tuh zikirnya salawat terus ya? Meninggalkan tasbih, meninggalkan tahlil. Tahlil maksudnya ucapan la ilaha illallah ya. Tahlil itu maksudnya ucapan la ilaha illallah. Bukan tahlil versi orang Indonesia dalam arti ngeriung gitu. Kemudian dikasih makanan, kemudian itu salah satu tahlil versi orang Indonesia. Karena dalam tahlil itu kita baca tahlil juga. Dalam tahlilan itu kita baca tahlil juga. Kok bisa kamu itu zikirnya hanya salawat saja, meninggalkan tasbih, meninggalkan tahlil, lalu engkau terus menerus salawat kepada Nabi. Ada apa? Kata Sufyan Ats-Tsauri nanya sama orang itu. Kok bisa kamu cara berzikirnya begitu? Qala. Orang itu balik nanya. Man anta afakallah. Semoga Allah memaafkanmu. Siapa engkau itu? Dia nggak tahu ini seorang ulama besar. Orang tadi nanya balik. Kamu siapa? Fakultu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau menjawab, Ana Sufyan Ats-Tsauri. Aku Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini kalau di Indonesia sekarang siapa ulama paling besar itu ya? Oh itulah ulama besar di zamannya. Ana Sufyan Ats-Tsauri. Aku Sufyan Ats-Tsauri. Qala, laula annaka gharib min ahli zamanik ma akhbartuk an hali wala atla'tuk an sirri. Ini orang ini kayaknya nggak tahu Sufyan Ats-Tsauri. Dia menyangkanya ini orang asing. Kata orang tadi, seandainya kamu itu bukan orang asing, aku nggak bakal mau ngasih tahu rahasiaku. Kata orang tadi itu. Padahal ini Sufyan Ats-Tsauri itu bukan orang asing, ulama besar di zamannya, Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Bayangin, gelarnya itu Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Wala atla'tuk ala sirri. Thumma qala li. Nah, ceritalah orang ini kenapa dalam setiap waktu zikirnya itu selalu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, cerita ini relevan untuk orang-orang zaman sekarang yang mengharapkan ampunan dan rahmat Allah, bingung bagaimana caranya memperbaiki hidup, merasa beragama itu terasa kering, tidak ada maknanya karena dia nggak melibatkan perasaan dan emosionalitasnya kepada Nabi. Apa kata cerita orang ini, Pak? Nah, mari kita simak sama-sama. Kharajtu wa walidi hajjan ila baitillahil haram. Suatu ketika aku keluar menuju Baitul Haram, haji. Aku bersama ayahku pergi haji suatu waktu. Kata beliau ini bercerita. Hatta idza kuntu fi ba'dil manazil, sampai ketika aku tiba di beberapa tempat gitu ya, di beberapa tempat singgah. Beliau sedang pergi haji bersama ayahnya, singgah di beberapa tempat. Kemudian apa yang terjadi? Maridho walidi faqumtu liu'alijahu. Ayahku terbaring sakit dan aku mengobatinya. Waktu mau pergi haji, bapaknya terbaring sakit di tengah jalan, anaknya mengobati bapaknya. Fabainama ana dzatil laila. Di suatu malam hari, kata beliau ini melanjutkan ceritanya. Fabainama ana dzat laila inda ra'sihi, ketika aku berada di kepalanya, di samping kepalanya, beliau berbaring, aku di samping kepalanya. Idma tawalidi waswadda wajhu. Ayahku wafat, wajahnya hitam. Wajahnya hitam, banyak dosa ini orang. Sampai-sampai mati wajahnya hitam.
Ada emang Pak, orang-orang yang matinya dalam nauzubillah min zalik, nasallallahu alaihi mudah-mudahan kita nggak termasuk. Ada orang-orang yang keadaannya ketika menjelang ajal itu seperti itu. Ini ayahnya begitu, artinya ini banyak dosa ini orang ini. Fakultu, aku berkata ketika itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalau kita paham maknanya itu mengajarkan ketabahan sama kita Pak. Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Ya udah, kalau udah milik Allah, Allah pengen ngambil, ya udah sedih-sedih, ya udah sedih-sedih seperlunya. Tapi jangan sampai tenggelam dalam kesedihan seolah-olah kalau dia nggak ada hidup aku juga akan tamat. Jangan, karena kita ini milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dan kita itu pasti akan kembali kepadanya. Dia sekarang wafat, aku juga nanti akan wafat, tinggal nunggu giliran doang, kan kira-kira begitu. Itu ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu ekspresi kepasrahan mutlak kepada Allah manakala ada musibah terjadi atau orang terkasihi meninggal. Kita ucapkan itu supaya kita tidak tenggelam dalam kekecewaan. Kata anak tadi ngelihat ayahnya wafat, udah gitu mukanya hitam pekat lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum selesai ceritanya Pak. Fajadzabtul izar ala wajhi faghattaitu. Ditariklah sarung atau kain untuk menutupi kepala ayahnya itu. Malu. Mukanya hitam, malu. Ambil kain ditutup itu kepalanya. Faghalabatni aini fanimtu. Tiba-tiba aku tertidur, ngantuk. Ketika udah ditutup itu kepala, kemudian tiba-tiba aku ngantuk, kata orang tadi. Fa idza ana birajul lam ara ahsan minhu wajhan wala anzab minhu thauban. Tiba-tiba di mimpi itu aku ketemu orang. Tidak pernah aku menjumpai orang yang paling indah perawakannya selain orang itu. Wajahnya paling indah, bajunya paling bersih. Sementara ayahnya wafat dalam keadaan kepalanya hitam gara-gara banyak dosa. Di mimpi itu ketemu sama laki-laki yang seperti itu. Bersih wajahnya, bersih bajunya, indah. Wala atyab minhu rihan, wanginya saya nggak pernah menjumpai yang lebih wangi ketimbang orang itu. Kata orang tadi, yarfa'u qadaman wa yadau ukhra, hatta dia berjalan laki-laki itu, yarfa'u qadaman wa yadau ukhra itu artinya berjalan. Hatta dana min walidi, mendekatlah laki-laki yang berperawakan bersih itu kepada ayahku, mendekat ke ayahnya. Apa yang terjadi Pak? Fakasyafal izar an wajhi, kain yang tadi ditutupkan oleh sang anak sama laki-laki yang berperawakan bersih ini dibuka. Kain penutup kepalanya yang hitam itu dibuka sama laki-laki tadi. Ini pendosa ya, pendosa. Fakasyafal izar an wajhi fa'ammara yadahu. Amarra artinya ini mengusapkan tangannya. Fa'amarra yadahu ala wajhi. Kemudian wajah laki-laki tadi yang terbaring dengan wajah hitam pekat diusap sama laki-laki yang berperawakan bersih tadi, diusap. Fabyaddo, pas diusap tiba-tiba berubah menjadi putih. Tadinya hitam, hitam bekas dosa. Sama laki-laki tadi cuma dibuka kemudian diusap dengan tangannya bersih. Thumma walla raji'an. Ya sudah, setelah itu laki-laki tadi balik lagi. Setelah mengusap kepalanya kemudian balik lagi. Fata'allaqtu bi thawbihi. Tapi aku tarik kainnya. Pas dia mau pergi, selesai mengusap kepala ayahku, kata orang tadi, orang itu mau pergi, aku tarik bajunya. Ta'allaqtu bi faqultu. Aku kemudian berkata, man antalladzi manallahu ala walidika fi ardil ghurbah. Pak, Bapak siapa yang bisa ngubah wajah ayah saya seperti ini di tengah keterasingan? Ini kan lagi perjalanan menuju haji. Di tengah keterasingan gitu ya. Siapa? Terheran-heran. Anak tadi, sang anak terheran-heran. Bapak siapa?
Kok bisa membuat ayah saya seperti ini? Kira-kira begitu terjemahan bebasnya. Qala, laki-laki yang berperawakan bersih tadi berkata, awama ta'arifuni, engkau tidak mengenalku? Ana Muhammad ibn Abdullah sahibul Quran. Akulah Muhammad putra Abdullah yang membawa Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpi mengusap kepala ayahnya yang penuh dosa itu dengan usapan tangan Rasulullah, putih semuanya. Amma inna walidaka kana musrifan ala nafsihi. Betul nak, ayahmu itu pendosa, musrif. Musrif itu Pak, bukan cuma pendosa, melampaui batas dalam berbuat dosa. Melampaui batas. Jadi kalau misalnya maksiat, bukan maksiat bolong-bolong, emang kerjaannya maksiat. Kan ada yang kayak begitu orang. Maksiat itu sudah mendarah daging dalam kehidupannya. Kan ada itu yang kayak begitu. Amma inna walidaka musrifan ala nafsi, kana musrifan ala nafsihi, walakin, tapi kata Nabi apa? Kana yukthirus sholata alai. Allahu Akbar. Tapi ayahmu ini nak banyak membaca sholawat kepadaku. Falamma nazala bihi ma nazal, ketika dia ditimpa oleh musibah yang menimpa dia, sakaratul maut, maksudnya pas sudah sakaratul maut, Israil datang, istaghatsabi, dia minta pertolonganku. Istaghatsa artinya minta pertolongan. Wa ana ghiyatsu liman aktsaras sholata ar-rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya kata Al-Quran, mereka itu ketika menzolimi mereka. Ini kita zolim sama diri kita kan banyak Pak. Udah ngaku aja. Saya, Bapak, semuanya kita samanya pelaku kezoliman, pelaku kemaksiatan. Kita banyak dosa. Seandainya ketika mereka berbuat dosa, idzalamu anfusahum ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad. Ingat ya, ini gak hanya berlaku bagi orang dulu yang ada nabinya beneran. Sekarang juga berlaku. Nabi itu masih ada dengan rohnya. Kalau seandainya kita berbuat zolim, terus kita datang ke Nabi Muhammad dengan banyak apa? Banyak membaca sholawat. Kalau kita sekarang, kalau pergi ke Madinah perlu biaya Pak. Cara termudahnya banyak baca sholawat. Tahu nggak apa kata Al-Quran? Kalau seandainya ketika kita berbuat zolim, kemudian kita datang ke Nabi Muhammad, ja'uka fastaghfarullah. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah. Ingat ya, yang memberikan ampunan itu Allah. Kita minta ampunan pun kepada Allah. Nabi itu hanya perantara ya. Enggak musyrik Pak, enggak musyrik. Tenang, saya jelaskan nanti. Suka ada orang bilang musyrik itu kalau begitu tuh. Kalau namanya minta pertolongan sama Nabi, minta pertolongan sama Allah, betul. Kita minta pertolongan sama Allah. Tapi Allah mensyariatkan supaya kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai perantara kita menuju Allah. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha, mereka minta ampun kepada wastaghfara lahumur rasul. Kemudian Rasul memintakan ampunan kepada mereka. Lihat, orang berbuat zolim datang ke Nabi, banyak baca sholawat, memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Kemudian Nabi memohonkan ampunan untuk orang itu. Apa coba balasannya Pak? Musyrik itu? Musyrik kata Al-Quran? Enggak, bukan. Lawajadullaha tawwabar rahima. Mereka pasti akan menjumpai Allah sebagai zat yang maha menerima taubat dan maha pengasih.